Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul Kurama, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kebaikannya kepada kita sekalian, terutama kebaikan diniyah, agama, yaitu kita masih berada di atas agama Islam, di atas iman, tauhid, dan masih tetap bersabar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebaikan diniyah, kebaikan agama. Dan kebaikan agama tentu jauh lebih hebat lagi, lebih utama lagi daripada kebaikan dunia. Karena kebaikan agama ini akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat itu tidak ada akhirnya, sekalipun disebut akhirat. Oleh karenanya kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan. Dan dengan bersyukur ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melanggengkan, menetapkan nikmat agama ini sampai kita berpindah alam ke alam akhirat, diawali dengan alam barzah, alam kubur. Dan mari kita berusaha dalam hati untuk terus bersabar, menegarkan jiwa, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita dan menganugerahkan kepada kita istiqomah dan wafat husnul khatimah. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama lagi dengan saya mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Babnya ini bab yang menggembirakan, karena bab ar-raja, optimisme, harapan besar dan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita baca itu mukadimahnya ya. Disampaikan beberapa ayat tentang bab ini. Kemudian hadis-hadisnya kita baca, kita pelajari, kita resapi, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadis pertama riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Ubadata ibni Samit, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa an-naru haqqun
adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Insyaallah ini kita ini ya, dari dulu sampai sekarang ya. Semoga semakin ya memiliki ilmu yang lebih tepat dan mendalam tentang hal ini, dan semoga kita istiqomah dalam keyakinan ini. Siapa yang bersahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, tauhid ya. Lihat diri kita nih, dari dulu sampai sekarang bertauhid, alhamdulillah. Nggak percaya Tuhan lain, karena Tuhan lain itu palsu, bukan Tuhan, bukan sesembahan yang benar. Hanya diangkat aja oleh sebagian orang-orang yang belum mendapatkan hidayah tentunya, sebagai sesembahan selain Allah. Dan itu berapa banyak jumlahnya orang sampai hari ini. Nah, banyak sekali itu. Dan juga banyak yang tidak mengakui adanya Tuhan malah. Ya. Di daratan Eropa sana banyak sekali. Dan di sebagian negeri Asia juga. Ya. Tidak mengakui bahkan adanya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Ada juga yang menganggap adanya sembahan sebagai pencipta, pengatur alam semesta, padahal bukan. Nah, kita ini alhamdulillah bukan termasuk golongan pertama, bukan juga termasuk golongan kedua. Disebut saja golongan ketiga, meyakini adanya Tuhan, dan Tuhannya Tuhan yang benar, yang sebenar-benarnya pencipta, pengatur, pemilik, pengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini adalah rahmat Allah, ini kebaikan dari Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ahli tauhid. Ya. Jauh masanya dengan Nabi kita, jauh jaraknya dengan tempat tinggal Nabi kita di Nusantara ini. Tapi kita alhamdulillah ahli tauhid. Ini luar biasa. Ya, bergembira kita, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, hamba Allah dan utusan Allah. Ini akidah yang hak. Jadi titel Nabi SAW itu dua yang paling utama, Abdullah, kemudian Rasulullah. Seakan-akan ini dua pagar yang menjaga kita untuk punya akidah yang benar terhadap Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai tidak ada pagarnya, jatuh kita dalam kesesatan terhadap Nabi SAW. Atau pagarnya cuma sebelahnya nggak ada, bahaya. Ini kita dipagari langsung dua pagar. Insya Allah aman, selamat. Pagar pertama Abdullah, Nabi Muhammad SAW hamba Allah. Artinya menjaga akidah umat ini jangan sampai mengkultuskan Nabi. Diangkatlah Nabi sederajat dengan Allah. Oh tidak, karena beliau Abdullah, hamba Allah. Jangan seperti mengikuti sebagian orang Yahudi atau Nasrani. Kalau Nabi mereka itu putra Tuhan. Nabi Muhammad SAW, padahal ya Nabi Rasul terbaik, yang paling mulia. Bukan putra Tuhan, bukan putra Allah. Beliau Abdullah, hamba Allah. Dan jangan berlebih-lebihan dalam menyanjung, memuji Nabi SAW. Hingga mungkin memberikan sebagian sifat Allah kepada beliau. Ini jelas bertentangan dengan Abdullah. Beliau adalah hamba Allah. Sampai ada bait syair mengatakan, Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Wah, ini melebihi derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jangan seperti itu. Atau ya Rasulullah agisna. Wahai Rasulullah, tolonglah kami di saat kami sedang mengalami kesusahan. Nah ini kan memberikan satu label yang itu labelnya milik Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beristighosa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Karena tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan, terutama di saat sedang ditimpa bencana ataupun kesulitan, kecuali hanya Allah yang mampu. Lihat Nabi SAW di perang Uhud terluka. Giginya tanggal. Iya. Itu bahwasanya menunjukkan Nabi SAW pun tidak bisa menolak mudarat yang Allah takdirkan untuk dirinya. Apalagi untuk orang lain. Beliau Abdullah. Hati-hati ini ya. Di bulan Rabiul Awal ini kan ya bulan yang memang segenap kaum muslimin meyakini sebagai bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum muslimin biasa memperingati Maulid atau kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita punya catatan dan kritikan di sebagian kaum muslimin, mereka dalam menyambut atau memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyenandungkan kalimat-kalimat syair-syair atau solawatan-solawatan yang isinya justru gulu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Abdullah, hamba Allah. Ini harus kita waspadai untuk kita hindari hal seperti ini. Ya. Padahal Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, La tutruni, kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian itu memuji menyanjungku secara berlebihan. Sebagaimana hal itu sudah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Maka panggillah aku ini hamba Allah dan utusan. Ini Nabi SAW tidak berbasa-basi ya. Menegaskan hukum, menegaskan akidah ini. Ya. Maka ini penting sekali untuk kita resapi di sini. Akidah. Pagar pertama kata Nabi, Abduhu, Abdullah, hamba Allah. Itu. Nah yang kedua, pagar yang kedua, Rasulullah. Artinya jangan sampai kita juga merendahkan derajat Nabi. Apalagi sampai melecehkan derajat Nabi selesai. Beliau Abdullah, tapi dari sekian Abdullah, beliau adalah yang paling istimewa. Rasul itu manusia terbaik, apalagi beliau Rasul terbaik. Kita muliakan, kita puji beliau sesuai dengan kadar beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dan yang paling penting adalah mempelajari ajarannya dan melaksanakannya. Karena beliau utusan Allah. Untuk itulah beliau diangkat menjadi Rasul, untuk itulah beliau diutus kepada kita. Menyampaikan risalah, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Islam yang terakhir, kelanjutan dari Islam-Islam sebelumnya, menyempurnakan Islam-Islam sebelumnya yang dibawa para Rasul, para Nabi sebelumnya. Kita pelajari. Nah, diantaranya kita ngaji, kita Riyadhus Shalihin. Tentu tidak ada lain kecuali apa? Ya mempelajari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita Riyadhus Shalihin, kita kaji mulai bab pertama sampai bab ini saja, kita tahu apa sih pembahasannya? Cuma Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama makna-makna dan maksud. Nah ini tentu kita dalam rangka melaksanakan konsekuensi dari meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah, utusan Allah.
Dan kita berusaha untuk meluluskan cita-cita Nabi, yaitu apa? Ingin kita itu jadi hamba-hamba yang beriman. Beliau ingin kita ini bahagia, selamat dunia akhirat. Oh, luar biasa ya. Tidak ada manusia yang seperti ini. Rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya kepada kita. Yang diinginkan dari kita apa sih? Bukan semata-mata kita selalu bersolawat saja. Itu hanya bagian saja. Apalagi kita kasih dunia. Tidak mungkin kita tidak sezaman dengan beliau. Jauh masa, jauh jarak. Tidak itu yang beliau inginkan. Apa sih yang beliau inginkan? Kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Dengan sebab kita di atas iman, tauhid, melaksanakan ajaran-ajaran beliau dengan baik. Sampai akhir hayat di dunia. Itu aja. Nah itulah yang terpenting, melaksanakan konsekuensi, meyakini beliau sebagai Abdullah wa Rasulullah. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Demikian juga Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Sama dengan Nabi SAW, hanya saja tentu derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Tidak kita seperti orang Nasrani. Keluar dari pagar Abdullah itu, hamba Allah. Diyakini sebagai putra Allah. Atau salah satu dari 3 oknum dari ajaran Trinitas. Ya. Dan beliau juga utusan Allah. Bahkan termasuk salah satu dari ulul azmi. Kita muliakan, kita hormati beliau, kita cintai beliau. Kita lanjutkan ajaran beliau melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga insya Allah generasi kita di belakang nanti, kaum muslimin, kaum mukminin akan bermakmum kepada beliau. Dan juga Imam Mahdi di akhir zaman. Karena di akhir zaman nanti Nabi Isa turun ke bumi ini. Untuk melaksanakan, menegakkan syariat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh Dajjal, memimpin kaum mukminin di satu gunung ketika dikepung oleh Yajuj wa Majuj untuk istighosa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa beliau bersama kaum mukminin nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengirimkan semacam belatung-belatung yang masuk ke leher-leher Yajuj dan Majuj dan menggerogoti mereka sehingga mereka mati serempak. Allah berikan pertolongan yang luar biasa kepada beliau dan kaum mukminin nanti. Kita bersama beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bukan bersama orang Nasrani yang mengkultuskan beliau. Karena beliau adalah Abdullah juga. Bukan bersama orang Yahudi yang melecehkan, merendahkan derajat beliau. Karena beliau adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Ini akidah yang benar, yang hak, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan fitrah kita yang bersih dan sejalan dengan akal yang selamat. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Apa sih maksudnya kalimat Allah? Kalimat kun. Karena kejadian Nabi Isa cukup ajaib. Terlahir tanpa ada unsur bapak, cuma unsur ibu saja, yaitu Maryam binti Imran. Dengan kuasa Allah, Allah meniupkan ruh melalui Malaikat Jibril ke rahimnya Maryam. Tumbuhlah janin Nabi Isa. Dengan kalimat kun. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan kalimat kun. Bahasa Arabnya itu. Bahasa kitanya jadilah. Sangat mudah bagi Allah jika Allah menghendaki sesuatu. Ya, tidak lebih daripada itu. Jangan dilebih-lebihkan. Ya. Dan keliru akhirnya. Sebagaimana orang Nasrani, oh ini Isa ini terlahir ini kok nggak ada bapaknya, hanya ibu. Oh berarti bapaknya Tuhan. Nah keliru. Dari mana itu keterangan itu? Hanya sangkaan saja.
Bahkan ini adalah namanya sangkaan yang buruk, namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi Allah itu kan maha sabar deh. Allah maha sabar ketika dikatakan Allah itu bapaknya Nabi Isa. Tidak serta-merta itu mengazab orang-orang yang mengatakan seperti itu sampai hari ini ya. Masih diberi kesempatan untuk berpikir dan bertaubat. Padahal ketika dikatakan seperti itu, ya langit ini hampir runtuh, bumi terbelah. Ketika dikatakan Allah punya anak. Ya. Kalau Allah punya anak, berarti Allah butuh kepada makhluk. Allah lebih daripada itu, Allah itu maha kaya. Isa itu tidak diangkat sebagai anak Allah dan bukan anak Allah, tapi milik Allah. Demikian juga Maryam binti Imran milik Allah. Coba. Jadi kalau sebagian orang yang tersesat itu yang mengatakan Allah itu punya anak, mungkin punya istri ya. Bahwa Allah itu kalau tidak demikian nanti Allah itu ada kekurangan, keliru. Justru kalau Allah punya istri, punya anak itu kekurangan. Karena Allah butuh dengan makhluk. Ya tapi kan Pak, kalau manusia ya, manusia itu misalnya dia pujangan terus jomblo ya, nggak punya istri, atau mungkin punya istri tapi nggak punya anak, kan kekurangan Pak. Jangan samakan Allah dengan makhluk, gitu kan? Ya jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah tidak mengangkat seseorang jadi istrinya, Allah tidak mengangkat seseorang jadi anaknya, menunjukkan Allah nggak butuh kepada makhluknya. Nah itu menunjukkan kemahasempurnaan. Malah justru semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua di alam semesta ini, yang di langit maupun yang di bumi. Jadi keliru itu pemahamannya secara akal saja dan fitrah saja, keliru. Ya. Adapun yang disebut dengan kalimat Allah itu adalah ya kalimat kun, jadi proses terjadinya atau terciptanya Nabi Isa itu. Nah, demikian lagi yang lebih riskan lagi kalau tidak dijelaskan waruhun minhu. Mungkin ada orang Nasrani membaca hadis ini dan dia tahu bahasa Arab atau mungkin terjemahannya. Kadang-kadang mengandalkan terjemahannya. Lalu kemudian menyerang kaum muslimin. Tuh lihat, di sabda Nabi kalian sendiri itu, Isa itu adalah bagian dari Allah. Waruhun minhu. Roh dari Allah. Berarti itu bagian dari zatnya Allah tuh. Jadi di sabda Nabi kalian saja itu membenarkan keyakinan Trinitas. Kalau Isa itu bagian dari diri Allah. Bagian dari zatnya Allah. Saya serahkan panjenengan untuk menjelaskan gimana itu. Membantahnya gimana. Bisa membantahnya. Gimana itu membantahnya. Secara bahasa kan minhu itu minallah, dari Allah. Apa maksudnya seperti mereka berkeyakinan bagian dari Allah, bagian dari zatnya Allah. Nah, kalau jenengan dibantah seperti disampaikan hal seperti itu oleh orang Nasrani, kemudian diam, terus gimana kalau seperti itu? Akhirnya apa? Tuh kan nggak bisa jawab kalian. Makanya penting ngaji lah. Penting ngaji itu. Ngaji itu ya bukan cuma menambah ilmu saja, tetapi juga menguatkan akidah kita. Dan supaya mampu menghadapi syubhat-syubhat yang masuk ke dalam diri kita. Tuh, bisa saja mereka itu menggunakan hadis Nabi untuk membantah kita. Bukan pakai libel, bukan. Iya. Nah ini bagaimana seperti ini? Ini hadisnya sahih, bahkan disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin.
Ya, di sini perlu kita pendalaman-pendalaman dalam materi-materi Islam itu ya. Tidak kemudian kita ya merasa cukup saja, saya ilmu sudah cukuplah seperti ini. Ya, sehingga ketika ada ya gelombang syubhat ini bisa kita terhempas, kandas karena nggak bisa menghadapi. Makanya sekali lagi di sini pentingnya kita terus mengkaji Islam ya, mempelajari agama Islam. Apalagi di masa modern sekarang ini, masa digital seperti ini, wah, luar biasa. Subhat-subhat ini terlontar tidak hanya secara langsung, tapi melalui media-media itu. Untuk menjawabnya adalah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Saya menukil penjelasannya dalam syarah Kitabut Tauhid, yaitu Kitab Fathul Majid. Bahwa yang dimaksud dengan waruhun minhu itu maknanya aikainun minallah. Au khalqullah. Segala sesuatu yang ada, yang diciptakan oleh Allah. Sebagai perbandingan, ya disebutkan dalil-dalil di ayat Al-Quran yang semakna dengan itu. Ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang memiliki makna-makna tertentu. Makanya nggak cukup dengan terjemahan saja, nggak cukup terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Karena terjemahan itu kan namanya takribul lil faham, hanya pendekatan pemahaman saja, belum tentu 100% bisa mewakili makna yang sebenarnya. Perlu ada tafsir, perlu ada syarah. Nah, kalau sekedar terjemahan saja kita bingung mungkin ya kan. Karena disebutkan dalam hadis waruhun minhu. Isa itu roh dari Allah, berarti bagian dari Allah kalau begitu. Nah, jadinya begitu. Ya. Sebagai perbandingan yang semakna dengan itu, lihat di Al-Quran. Pertama, surah Al-Jasiyah ayat 13. Surah Al-Jasiyah itu surah ke-45. Ya. Coba dibuka itu aplikasi HP terjemahan Quran terjemahan. Ya, agak kita serius pembahasan ini karena ini ya untuk menjaga akidah kita, karena bisa saja ada seseorang terutama dari kalangan kaum Nasrani yang ngotak-ngatik isi hadis Nabi lalu melontarkan subhat seperti ini. Nah, kalau kita kemudian membenarkannya, mengamini bahwa Isa itu salah satu dari 3 oknum Trinitas, kufur, kita sudah murtad dari Islam. Iya, dalam waktu yang singkat sudah. Bahaya. Dibaca Pak Iswahid ayat 45. Oh, bukan, ayat 13. Kali terbalik. Ayat 13. Al-Jasiyah ayat surah 45. Ya. Dia menentukan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Nah, sampai di situ sebenarnya kita bahas dalilnya. Dan dia yaitu Allah menundukkan untuk kalian apa saja yang ada di langit maupun apa saja yang ada di bumi. Nah, jami'an minhu, semuanya minhu dari Allah, maksudnya dari rahmat Allah, dari penciptaan Allah. Pertanyaannya adalah, segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, semua itu disebut minhu.
Minhu, min Allah, dari Allah. Apakah langit, bumi seisinya itu bagian dari zatnya Allah? Tidak kan? Tidak ada orang mengatakan seperti itu. Tidak ada orang mengatakan seperti itu. Iya kan? Langit, bumi, seisinya yang ada di antara keduanya itu di Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 13 disebut minhu. Kan tidak mungkin dipahami, ditafsirkan kalau seluruh alam semesta ini seisinya itu bagian dari zatnya Allah. Kan tidak mungkin. Tapi Allah menyebut minhu tadi. Di ayat tadi. Sebagaimana tentang Isa waruhun minhu. Ya sama saja, nggak ada bedanya. Betul nggak? Iya kan? Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Allah itu Al-Khaliq, makhluk yang diciptakan. Dan makhluk dengan Allah itu tidak menjadi satu, terpisah. Jelas ya? Nah ini di surah Al-Jasiyah ayat 13, Allah menyebut seluruh makhluk ciptaannya dengan minhu. Minhu artinya minallahi. Sekali lagi, bukan termasuk bagian dari zatnya Allah. Kan begitu. Nah, ini sebagai komparasi perbandingan. Maka keliru kalau ada sebagian orang Nasrani hanya mengandalkan terjemahan lah mungkin bahasa Indonesia. Minhu, bagian dari Allah. Lantas diyakini bahwa Isa bagian dari zatnya Allah. Nggak bisa seperti itu. Yang kedua, tentang proses penciptaan Adam alaihissalatu wassalam. Surah Al-Hijr ayat 29. Dicari dulu surah Al-Hijr ayat 29. 29. Pak Romadi, sudah ketemu? Pak Romadi. Betul, ya seperti itu terjemahan. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya, faida sawaituhu. Ya, maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaan. Ya, maksudnya penciptaan Adam alaihissalatu wassalam. Jasadnya Nabi Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan pada jasad Adam itu min ruhi. Nah, dari roh-roh yang telah kuciptakan. Dari roh yang telah kuciptakan. Perhatikan di sini, harus pelan-pelan di sini, harus cermat di sini. Ya. Ini yang digaris bawahi di sini. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Dan aku tiupkan padanya, pada jasad Adam yang sudah sempurna, min ruhi. Kalau secara letak kan dari rohku, kan begitu. Maksudnya dari roh yang telah aku ciptakan. Tapi bahasa Arabnya memang seperti itu, bahasa Arabnya, pengungkapannya. Coba perbandingkan di situ antara Nabi Isa dengan Nabi Adam. Malah lebih dekatnya dengan Allah ini Nabi Adam secara ungkapan. Ruhi, mir ruhi. Kan? Dari, kalau secara letter, dari rohku, kan gitu ya malahan. Tapi bukan itu maksud. Tapi tidak ada satupun orang Nasrani yang meyakini Adam itu bagian dari diri Allah. Kan? Hanya Isa saja. Maka jelas Adam itu kan Allah ciptakan setelah diciptakannya jasadnya dengan sempurna.
Tinggal kemudian disusulkan apa? Peniupan ruh. Diambilkan dari roh-roh yang sudah ada, yang sudah Allah ciptakan. Gitu. Maka hiduplah Adam alaihissalatu wassalam. Demikian juga Isa alaihissalatu wassalam, tidak ada bedanya. Loh, tapi kan Nabi Isa kan tidak ada unsur bapak, Pak. Lah Adam malah lebih hebat lagi. Nggak ada bapak, nggak ada ibunya malah. Ayo. Kalau memang karena tidak ada unsur bapak, lantas Isa itu dianggap putra Tuhan atau bagian dari diri Allah. Adam tentunya lebih-lebih lagi. Lebih ajaib lagi. Karena apa? Nggak ada unsur bapak maupun ibu malah. Dua-duanya. Dari dua sisi. Tapi tidak ada orang Nasrani yang mengatakan Adam putranya Tuhan. Kan? Jadi ini coba dipikir dengan logika lah yang cerdas. Dan mengenai pelafadan-pelafadan dalam bahasa Arab memang seperti itu. Dan sudah dijelaskan berdasarkan dalil-dalil. Ya. Bahwa alam semesta ini seisinya bukan bagian dari Allah. Itu sepakat semua. Adam bukan juga bagian dari diri Allah. Demikian juga Isa bukan bagian dari diri Allah. Bukan bagian dari zatnya Allah. Cuma pengungkapannya demikian dalam bahasa Arab. Perlu ada penafsiran yang benar. Ya. Nah demikian. Jadi yang dimaksud dengan min ruhi itu artinya min khalqi, dari penciptaanku, roh yang telah aku ciptakan. Ya. Dan masalah penyandaran kepada Allah itu, yaitu sah-sah saja secara bahasa Arab, menunjukkan Allah yang memiliki dan menciptakannya, atau maksudnya Allah mengistimewakan rohnya ini. Gitu. Seperti tentang naqatullahi, disebut naqatullahi. Dalam surah As-Syams, itu naqatullahi. Ya, ontanya Nabi Soleh, disebut naqatullahi. Kenapa? Naqah onta ini disandarkan kepada Allah karena diistimewakan. Ini bukan sembarang onta. Tidak seperti kebanyakan onta yang lain. Ka'bah disebut Baitullahi. Bait artinya apa? Rumah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Mengistimewakan bahwa ini bukan seperti keumumannya rumah. Ini rumah yang istimewa. Ka'bah. Ya, jadi itu dalam bahasa Arab. Jadi kita memaknai suatu bahasa itu sesuai dengan ya aslinya bahasa itu. Maknanya apa? Jangan dibawa ke bahasa yang lain. Tentu ada perbedaan-perbedaan. Di surah Al-Isra ayat pertama Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi, abd dengan hihi kembali kemana? Allah kan? Nah, kenapa disandarkan begitu? Karena mengistimewakan. Ini Nabi Muhammad SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Isra Mi'rajkan. Maka dipanggil dengan abdihi, disandarkan langsung kepada Allah. Ini dalam bahasa Arab ditasyrif wa ta'dil, untuk pemuliaan. Ya, untuk pemuliaan disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian maksudnya apa? Bagian dari diri Allah. Bukan itu bagian dari zatnya Allah. Seperti yang ditafsirkan sebagian orang Nasrani. Aduh Pak Ustadz, ini menjelaskannya ribet ya, panjang tadi. Ya dicatat lah gitu. Setidaknya untuk diri kita sendiri tidak tergoyahkan akidah kita gitu loh. Ya syukur-syukur bisa menjelaskan. Bukan itu Pak. Maksudnya Pak, bukanlah Nabi Isa bagian dari zat Allah. Maksudnya dari roh penciptaan Allah. Sudah pernah kami kaji bersama guru kami, gitu aja. Kan lumayan ya. Nah, gitu. Daripada diam. Nah, ini bahaya kalau diam ini. Diam ini bisa setuju, bisa bingung, atau memberikan kegembiraan bagi orang Nasrani. Nah kan, kamu gak bisa jawab toh. Nah itu jadi. Berarti kamu jangan salahkan juga kami loh. Kami ini benar juga. Itu dibenarkan dalam sabda Nabi. Bukan begitu akhirnya.
Nah, tidak demikian tentu. Kita lanjutkan lagi pembahasan. Iya. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun. Diyakini surga itu hak, neraka hak. Ada, sudah Allah ciptakan dua-duanya. Dan menunggu para penghuninya masing-masing. Ya, surga dan neraka. Maka dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian pemandangan keduanya, surga maupun neraka. Dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW ditunjukkan ada seorang wanita Bani Israel disiksa di neraka karena seekor kucing. Kenapa? Dia pelihara kucing, dimasukkan ke dalam kandang, kandangnya dikunci, ditutup, gak dikasih makan, gak dikasih minum, mati kelaparan, kehausan. Wanita ini disiksa di neraka. Hati-hati yang punya hewan peliharaan, ya. Diperhatikan apa? Makan dan minumnya. Kalau sekiranya nggak sanggup, nggak usah pelihara hewan. Ya, nggak usah pelihara hewan. Pelihara aja benda-benda mati, nggak berisiko. Pelihara mobil, ya. Pelihara apa? Sepeda motor. Itu bukan makhluk hidup, tidak bernyawa. Dibiarkan pun sampai karatan nggak masalah. Nggak sifatnya mendolimi. Kecuali mungkin jatuhnya dalam takdir gitu aja. Mubadir, itu lain persoalan. Iya, pelihara ikan di akuarium, nggak dikasih makan. Kalau dikasih minum, pastilah mau akuarium itu kan airnya banyak gitu kan. Mati kelaparan. Iya. Nah, itu dalam peristiwa Mi'raj ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditampakkan sebagian pemandangan neraka. Dan di hadis yang sudah kita baca di bab Al-Khawf, sungguh jika kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawanya, banyak menangisnya. Artinya apa? Diperlihatkan kepada Nabi SAW pemandangan neraka kalau begitu. Ini menunggu para penghuni. Kita yakini sudah ada itu surga neraka. Bukan cuma oh nanti di akhirat diadakan. Bukan, dari sebelum itu sudah diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar meyakini adanya, bahkan sudah ada. Sebelum kita lahir sudah ada. Ya, jadi ini keyakinan seperti ini. Dan surga neraka kekal, bukan tidak kekal. Nah, ada sebagian cendekiawan Muslim di negara Indonesia ini mengatakan akhirat tidak kekal. Keliru itu. Sudah dikasih tahu sama Allah di Al-Quran kekal, kok malah dia ngeyel. Mengatakan apa? Akhirat tidak kekal. Alasannya apa? Pakai teori kimia, ilmu kimia. Tentang kekekalan energi. Nah itu kan ilmu untuk di dunia. Di dunia ini nggak kekal. Kok dipasang untuk kehidupan? Akhiratnya keliru. Kok bisa begitu? Nah, itu namanya itu orang pinter kebelinger orang seperti itu. Namanya pinter apa? Kebelinger ya. Jangan ikut-ikutan gitu kan. Ya, jangan ikutan orang pinter tapi apa? Kebelinger. Adkhalaqullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Nah, jadi punya keyakinan seperti ini yang benar ya. Ini berita gembira. Allah akan memasukkannya ke dalam surga seperti apapun amalnya. Ini yang dimaksud dengan ala ma kana minal amal, ada dua penafsiran dari para ulama Ahlus Sunnah. Ala ma kana minal amal, penafsiran yang pertama adalah Allah tetap akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga meskipun amalannya tidak seberapa, amal solehnya tidak seberapa, karena akidahnya benar. Maka
Maka dalam beragama itu yang pokok mah akidah dulu, baru amal soleh. Kan disebut di Al-Quran selalu iman dan amal soleh. Kan iman dulu, baru apa? Amal soleh. Jadi akidah ini perlu, penting sekali. Untuk kita memiliki akidah yang lurus, yang sahih, yang sahihah. Ya. Dan seperti yang dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, masalah akidah itu penting sekali. Merupakan pondasi di dalam kita beragama. Berapa banyak golongan manusia yang mengaku di atas Islam karena akidahnya keliru, sesat, amal-amal solehnya pun hilang. Contohnya orang-orang Khawarij. Kurang apa mereka sholat malamnya? Sampai wajah-wajah mereka pucat pasi. Tubuh mereka itu kurus, kering, karena banyaknya ibadah kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, kalian para sahabat pun akan minder dengan ibadahnya mereka itu. Baca Qur'annya luar biasa. Hafalan Qur'annya luar biasa. Zikirnya kepada Allah luar biasa. Tapi apa? La yujawizu hanajirahum. Bacaan Quran mereka itu nggak sampai lewat kerongkongan mereka. Nggak sampai ke hati mereka. Karena apa? Akidah mereka menyimpang. Menganggap seluruh sahabat itu kafirun. Coba bayangkan. Ini kan akidah ya, akidahnya keliru, akidahnya sesat, akidahnya akhirnya apa, amalnya pun apa, rusak. Jadi penting gitu, kita mempelajari akidah yang lurus, yang benar itu. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, walaupun amal solehnya tidak seberapa, sedikit, tapi akidahnya lurus benar, tetap Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, kalau orang amal solehnya banyak, luar biasa, misalnya, tapi misalnya dia meyakini surga neraka itu nggak ada, ya hanya hancur amal soleh. Atau dia meyakini bahwa ya Isa itu ya bagian dari zatnya Allah. Nah ini kan sudah rusak gitu. Maka amal solehnya pun jadi hilang, pahalanya hilang. Iya. Atau tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhak memasukkan manusia ke dalam surga maupun neraka karena beliau punya syafaat. Ya ini keliru pemahamannya tentang syafaat. Itu. Kalau memang Nabi punya kekuasaan seperti itu, Abu Thalib sudah dikeluarkan dari neraka kan? Abu Thalib, paman yang sangat beliau cintai. Tidak mampu beliau, tidak mampu beliau. Itu haknya Allah. Jadi hati-hati di sini, akidah penting sekali di sini. Dan jangan terpengaruh oleh sebagian hembusan-hembusan yang tidak ilmiah. Karena mungkin hanya ikut-ikutan saja atau kebencian. Ketika kaum muslimin bersungguh-sungguh mempelajari akidah yang lurus, langsung kemudian dikatakan, oh itu akidahnya Wahabi. Wahabi lagi. Masa terpengaruh dengan seperti itu? Padahal jelas ayatnya, hadisnya, penjelasan para ulama, ahli sunnah, dari kitab-kitab mereka, dari seluruh madhab fikih, sepakat masalah akidah itu sama. Nah ini hal-hal seperti ini ya, kita harus punya prinsip seperti ini. Karena dikatakan kamu itu ikut Wahabi Salafi, hanya nggak jadi belajar akidah yang lurus. Akhirnya akidahnya bengkok terus sampai matinya mungkin. Alhamdulillah, dimindari. Ya. Kita saatnya sudah harus cerdaslah beragama. Sudah puluhan tahun belajar agama. Dan mohon sama Allah hidayah. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian tafsir yang kedua dari yang dimaksud dengan adkhalahullahu ala ma kana minal amal, ya. Maksudnya hamba Allah itu dengan akidahnya yang lurus. Namun kan amal soleh mereka bertingkat-tingkat. Sehingga nanti Allah masukkan ke surganya pun pada tingkatan yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Akidahnya sama lurus, tapi amalnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, yang banyak itu berarti Allah tempatkan di surga yang tinggi. Nah, maka setelah kita memiliki akidah yang lurus, ya amal soleh diperbanyak. Yang harus banyak-banyak kita beramal soleh dan kiat beramal soleh, karena itu menjadi sebab penentu derajat surganya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Yang tertinggi terbaik surga Firdaus bersama para rasul, para nabi, siddiqin, syuhada. Itu ya. Ya urusan akhirat kita harus maksimal, jangan minimal. Ada apa-apalah surga yang paling rendah, yang penting saya masuk surga. Ya, kok keinginannya kok pendek sekali, keinginannya kok rendah sekali ya. Urusan dunia saja ingin yang maksimal kok. Gitu, gaji pengen yang apa? Yang tinggi di atas UMR gitu ya. Urusan dunia lah, apalagi urusan akhirat kan kekal di sana hidupnya. Masa kok pilih yang rendah-rendah saja? Apalagi ada yang berpikir, ada apa-apa saya masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk surga. Aduh, ini orang meremehkan. Keliru ini. Perlu dikasih penataran dulu orang seperti ini. Kalau seakan-akan masuk neraka itu ringan gitu masalahnya. Gitu ya. Ini orang yang kurang pengertian ini ya. Apa-apa katanya. Ya. Masuk neraka dulu, yang penting nanti terakhir masuk surga. Iya, orang memberikan pelajaran orang seperti ini mungkin ya kalau dikasih ilmu kayaknya kurang pas ya. Iya. Suruh aja dia ke dapur. Loh, ngapain Pak? Nyalakan kompor LPG ini. Coba telunjuknya itu ya dibakar 1 menit saja gitu. Ya. Nah, kira-kira mau apa enggak? Kalau mau kira-kira kuat apa enggak? Enggak lama loh, cuma 1 menit loh. Cuma ujung telunjuk saja dibakar di kompor gitu. Iya kan? 1 menit 60 detik aja lah. Kira-kira kuat apa enggak gitu. Dan enggak seluruh badannya dibakar, cuma ujung telunjuknya saja. Api yang kecil. Nah, bayangkan dengan neraka. Neraka itu 70 kali lipatnya seluruh api di dunia ini. Iya. Dan disiksa di neraka 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Nah, ini baru 60 detik saja. Itu sudah enggak mau dia, enggak berani. Pasti tidak kuat ya, 60 detik saja. Dan makanya jangan mengatakan, ada apa-apa lah nanti. Saya masuk neraka dulu. Yang penting terakhirnya apa? Surga. Akhirnya betul dengan prinsip seperti ini dia. Sholatnya malas. Gitu. Mudah-mudahan kadang sholat, kadang enggak. Ngaji juga, ada apa-apa enggak ngaji. Yang penting saya kan nanti punya iman, nanti kan insya Allah masuk surga, walaupun masuk neraka dulu. Jadi begitu akhirnya. Nah, ini keliru seperti ini. Ya kan? Makanya kita cita-citanya apa? Selamat ya dari neraka, masuk langsung ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kan disebut wa qina adzaban doanya. Lengkapnya begitu. Artinya apa? Sama sekali jangan masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan wa qina adzaban. Nah, demikian ya. Jadi ini adalah berita gembira bahwa akidah yang utama itu, akidah yang sahihah, dilanjutkan dengan amal-amal soleh. Tapi kadang dalam beramal soleh itu tiap orang berbeda-beda ya, sesuai dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka menurut penafsiran yang pertama, meskipun amal solehnya itu tidak seberapa, kalau akidahnya itu lurus benar, ya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini rojak namanya, berharap ya.
akan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ini saja, nah waktunya. Ada sisa waktu, kalau mau bertanya silakan disampaikan. Mana? Kira-kira yang saya tadi jelaskan bisa dipahami apa? Belum gitu ya? Kan itu yang terpenting materinya dulu, jangan bertanya yang lain. Kan kalau panjenengan paham, alhamdulillah saya dapat pahala besar loh ya, karena dengan sebab saya jadi paham kan gitu. Tapi kalau tidak ada yang paham sama sekali, saya juga sedih juga gitu kan. Nah, perlu diulang lagi berarti kan. Tentang tadi kalimatullah, Isa dan waruhun minhu tadi, nah itu bisa dipahami ya. Nah, kalau ada orang Nasrani itu ya kemudian mempengaruhi kita ya kalaupun nggak bisa menjelaskan kan mesam-mesam aja, karena apa? Nah, bukan begitu maksudnya Mas gitu kan ya. Saya sudah punya keyakinan yang benar masalah itu gitu. Minimal begitulah gitu. Jangan oh gitu ya. Wah, ini bahaya nih. Seperti ini ya. Nah, dan saya sama panjenengan itu sampai hari ini, alhamdulillah, itu kan punya akidah seperti ini. Benar. Ya, insya Allah ini harapan besar ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah tentunya ya. Nah itu, insya Allah kita masuk surga nanti di akhirat. Nah, ini namanya roja, berharap. Gitu. Mbah, kenapa Mbah? Bisa dipahami Mbah? Apa? Paham gak? Saya itu kan? Eh, eh. Ya betul. Bukan Nabi Isa. Yang disalib itu salah satu murid Nabi Isa. Dan ya, sejarah yang benar bukan murid Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa. Yudat Iskariot itu yang disebut itu, bukan. Justru itu murid Nabi Isa yang sangat setia dan usianya paling muda. Ya, karena sebelum Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, Nabi Isa ya memerintahkan agar salah satu dari muridnya itu mau menduduki sebagai posisinya. Dalam artian akan diserupakan oleh wajahnya. Gitu. Itulah kehendak Allah demikian. Sebagaimana dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq, sebelum Nabi meninggalkan rumahnya, menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Nabi dan diselimuti selimut warna hijau. Sehingga begitu ya para pemuda Quraisy yang musyrikin itu ya menggerebek rumah Nabi dan masuk ke kamar Nabi, mereka salah menyangka, dikiranya itu Nabi, ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kejadiannya tidak persis seperti yang terjadi pada muridnya Nabi Isa. Kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang mengepung rumah Nabi Isa, menganggapnya itu Isa.
Atau setidaknya mereka itu masih ragu-ragu, tidak yakin apa yang mereka tangkap, siapa yang ditangkap. Tapi mereka juga menyangka itu Nabi Isa. Karena Allah apa? Syubbihalahum. Allah perserupakan, Allah miripkan wajah. Maka dialah yang ditangkap dan disalib sampai wafat itu. Itu adalah muridnya Nabi Isa, ya, yang setia, yang disebut dengan kaum Hawariyun itu. 12 murid Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu tidak disalib, diselamatkan oleh Allah ke langit, dan nanti menjelang hari kiamat Allah turunkan ke bumi. Gitu. Ya, begitu. Itu yang benar, akidah yang benar seperti itu. Dan di dalam ajaran Nasrani banyak kerancuan lah, sudah banyak diterangkan ya oleh para ahli. Makanya banyak para pendeta aja mereka keluar dari Kristen dan masuk Islam, para pendeta. Jadi kebanyakan orang Kristen masuk Islam itu karena hati, urusan hati. Tapi kalau ada orang Islam sedikit masuk Kristen, itu urusan perut biasanya. Jadi beda sekali perbandingannya. Jadi kalau orang Kristen masuk Islam itu karena akidah, masalah akidah. Tapi orang Islam masuk Kristen itu urusan ekonomi. Gitu. Jadi tidak berbobot alasannya. Kalau orang Islam keluar masuk ke Kristen, kebanyakan begitu. Hanya saja mungkin itu tadi loh. Ada syubhat yang cukup berat ya, kalau disampaikan kepada kaum muslimin yang awam. Makanya harus ngaji. Yaitu hadis Nabi ini. Ya, ini namanya syubhat yang cukup berat. Karena yang dijadikan dalilnya apa? Hadis Nabi gitu kan. Kalau Isa itu waruhun minhu, roh dari Allah, artinya roh dari bagian zatnya Allah. Nah itu. Nah kalau kita tidak mengkaji, ya tentu kita bisa terdiam untuk tidak bisa mengatakan atau menjelaskan. Atau bahkan dirinya sendiri juga bingung akhirnya. Ya itu saja. Iya, Mbak. Tadi yang jenengan inginkan apa, Mbak? Yang itu disampaikan tadi. Dan saya inginkan itu masalah doanya orang itu masalah bukan ini bukan yang salah itu bukan nabi Isa. Ya itu tadi penjelasannya. Bukan Nabi Isa. Salah satu dari murid-murid Nabi Isa. Dan bukan juga murid Nabi Isa yang berkhianat. Hawariyun tidak ada yang berkhianat. Itu sahabat-sahabat terbaiknya Nabi Isa. Ya. Di versi sejarah yang sahih itu adalah itu muridnya Nabi Isa yang setia, bukan yang berkhianat. Nah, kan itu tuduhan tidak baik itu kepada muridnya Nabi Isa. Malah ketika siapa yang mau menggantikan posisiku, yang ngacung itu muridnya yang paling muda. Nabi Isa merasa kasihan loh, kok yang paling muda, mana yang lebih tua gitu. Diulangi lagi, yang ngacung tetap yang paling muda. Kok malah disebut yang berkhianat kan? Itu berkebalikan sekali itu. Nyatanya ini dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali, ahli hadis, muridnya Al-Albani, dalam kitab beliau Sahih Qasasil Anbiya, kitabnya. Ya, jadi beliau berusaha meneliti secara ilmiah ya, kisah-kisah para rasul, para nabi itu yang ada dalilnya saja. Bukan menurut kabar-kabar yang nggak jelas atau Israiliyat yang kebanyakannya itu ya tidak sahih, berita Israiliyat.
Ada lagi pertanyaan? Sampai mendekati waktu ini, sholat isyraq. Apa tadi Pak? Dengan bisik-bisik apa tadi? Bukan ya? Barangkali sungkan. Tidak mungkin sungkan. Oh ngajan sama imamnya aja pede kok, masa takut sungkan. Masya Allah, ini hadis Ubadah Ibnu Samit ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab Tauhid ya. Tentang ini ya, keutamaan tauhid, keutamaan akidah yang lurus. Kalau kita kaji kitab At-Tauhid atau Fathul Majid, itu hadis ini dibahas di bab awal-awal tentang fadilatit tauhid, keutamaan apa? Tauhid atau akidah yang benar. Nah, di sini ada sedikit tambahan ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat bagi Imam Muslim, lafadznya ada sedikit berbeda. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihin nar. Nah, ini sebenarnya maknanya sama kan. Siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Allah haramkan baginya neraka. Kalau diharamkan neraka berarti kan ya dimasukkan ke dalam surga. Cuma kalau ini juga ada tambahan keterangan lebih menegaskan lagi bahwa orang yang akidahnya lurus tadi itu masuk surganya tanpa masuk neraka malah. Barangkali ada satu anggapan, wah masuk surga, tapi mungkin sebelumnya bisa jadi masuk neraka dulu gitu. Malah di sini enggak. Di hadis Imam Muslim ini apa? Allah haramkan neraka. Artinya sama sekali dia tidak disentuh api neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan tauhid ya, keutamaan akidah yang sahihah. Mungkin ada dosa-dosa kecil ya, mungkin ya ada mungkin namanya manusia, tapi Allah ampuni karena dengan sebab bahwa tauhid yang benar. Karena di antara keutamaan tauhid adalah mukaffirat lidzunub, menjadi penghapus dosa-dosa. Nah, makanya ngaji tauhid jangan malas, gitu kan? Malas. Atau tadi kena syubhat tadi, wah ini ini akidahnya Wahabi ini, gitu kan? Ini nggak jadi belajar, gitu. Nah kan kalau orang cerdas kan masa baru kena gitu aja sudah langsung percaya. Harusnya kan meneliti dulu, meneliti, menelisik, mempelajari gitu loh. Jangan a priori. Ya, kita ungkapkan pembahasan itu karena zaman kita tuh fitnah itu diantara. Digembar-gemborkan Wahabi supaya orang itu menjauh dari tauhid yang benar, ya, tuntunan Rasul yang lurus, gitu. Itu aja intinya. Orang yang gembar-gembor juga ditanya Wahabi juga nggak paham, lucu juga itu, nggak paham, itu. Ditanya apa itu Wahabi, cingak-cingu nggak paham Wahabi, gitu. Nah ini kan lucu seperti ini, nggak bertanggung jawab. Ada sebagian murid-murid saya juga ya,
dipanggil oleh sebagian orang, kemudian dikatakan kamu jangan ngaji ke Ustadz itu. Kenapa? Wahabi. Cuma gitu aja. Jadi ini ya sebuah pembodohan seperti ini, sebuah pembodohan seperti ini. Apalagi sekarang zaman internet. Kalau orang cerdas kan, disebut Wahabi, penasaran, dicari, diklik Wahabi apa, nanti banyak penjelasan, macam-macam. Ya silakan lah, berpikir di situ. Ya, nggak kemudian secara sontak pokoknya disuruh Wahabi, wah ini sesatan, langsung begitu. Dari sisi mana sesatnya? Ini. Ya, lihat mana ada karya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab yang sesat, mana ada. Lihat warisan beliau dari kitab-kitabnya yang sampai kepada kita sebagiannya tentunya. Mana di situ? Kan untuk melacak seseorang itu dia sesat itu kan lihat dari karya-karya tulisnya, risalah-risalah yang pernah ditulis dari murid-muridnya juga yang bersanad sampai ke beliau. Gitu. Iya kan? Nah, terus setelah dikumpulkan kitab yang disebut kitab Wahabi itu, mana yang sesatnya, yang menyimpang? Nah ini Pak, sepulan ini yang berkata. Siapa yang berkata itu? Ternyata dukun yang berkata. Ya masa diterima dukun itu? Enggak Pak, ini dukun bayi ya. Dukun bayi bukan ahlinya. Dia kan pinternya kan kalau orang kelahiran, nah itu baru. Harusnya ya, MUI lah, MUI pusat itu kan silakan MUI pusat yang meneliti itu kan ahli. Apalagi komposisi MUI kan juga banyak di situ dari berbagai unsur dari para alim-alim ulamanya. Nah, itu baru bisa dipertimbangkan MUI yang bicara. Ini yang ngomong siapa yang ngomong? Dukun. Nah, kok dukun kok dipercaya? Biasa jual jimat segala. Oh, pantesan dia gak senang dengan dakwah Wahabi ini karena kan ini iya itu diganggu pekerjaannya dia kan, ngajak orang syirik gitu kan, wasilah-wasilah ke syirik, pantas saja kan. Iya, begitu Pak ya. Insyaallah lah jamaah wah cerdas orangnya seperti itu ya. Walau disebut Wahabi itu langsung mundur, gimana itu? Ya coba tabayun dulu, klarifikasi dulu. Tanya ke ustaz-ustaznya itu di Wahabi itu gimana gitu kan. Jangan langsung, "Mas gak ngajak kok ajaran Wahabi." Langsung mundur. Kan sayang seperti itu. Akhirnya dia apa? Jauh dari akidah yang sahih, yang lurus tadi. Bisa menjadi sebab terhalangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, saya ngomong belak-belakan saja biar jelas lah, jangan usah terlalu berbelit-belit lah. Hidup dunia ini cuma sebentar kok, jangan terbelit-belit kelamaan gitu kan. Sebentar lagi kita mati kok ngomongnya berbelit-belit gitu kan. Yang jelas-jelas aja lah gitu. Yang jelas-jelas aja. Iya mungkin ini saja ya. Karena waktunya udah pas jam 6 ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita ya, di atas ilmu yang benar maupun taufiknya, sehingga kita di atas akidah yang lurus, tauhid yang benar, dan juga amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.